Halo kawan jelata. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi dengan saya si anak jelata. Jangan lupa bantu like, komen dan subscribe ya. Oke, kita masuk ke berita pertama ya. Upacara pembukaan Olimpiade Tokyo 2020 resmi dihelat Jumat 23/7. Namun, di balik kemeriahan yang ada di dalam Tokyo Stadium, gelombang protes justru datang dari luar. Protes terhadap anti-Olimpiade rupanya belum menyurut. Aksi dilakukan pihak yang menentang Olimpiade Tokyo 2020 berlangsung. Mereka beranggapan, selama Olimpiade Tokyo 2020 berlangsung, peningkatan kasus COVID-19 akan terjadi. Saat ini, Jepang memang tengah mengalami lonjakan kasus dengan 1.979 orang terinfeksi. Sebuah foto diunggah jurnalis USA Today, Tom Sat, yang merekam aksi di luar stadion. Aksi ini berlangsung dengan tertib. Mungkin tidak ada penggemar di stadion untuk upacara pembukaan. Tetapi ada banyak orang berkumpul di luar stadion, termasuk protes anti-Olimpiade. Tulis Tom, dikutip dari USA Today. Gelombang protes sudah dilakukan masyarakat Jepang sejak jauh hari. Bahkan, beberapa jam sebelum pembukaan dimulai, aksi sudah berlangsung. Pembukaan Olimpiade Tokyo 2020 juga dihelat dengan aturan ketat. Hanya 10.000 tamu undangan yang dibolehkan masuk ke venue. Anak pang beli kucing Persia. Dari Jepang kita ke Indonesia. Berita kedua ini datang dari Indonesia. Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk bijak dalam menyampaikan pendapat. Hal ini merespon adanya rencana aksi unjuk rasa terkait penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia, yang disebut perencana demo sebagai Jokowi Endgame. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menyebutkan bahwa masyarakat tidak usah melaksanakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Penyampaian pendapat menurutnya bisa dilakukan dengan cara perwakilan. Silakan datang perwakilan atau kita selesaikan dengan bijak juga, ucap Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Jumat 23/07. Yusri berujar bahwa masyarakat bisa datang ke Polda Metro Jaya atau instansi terkait untuk menyampaikan pendapat. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerumunan. Menurut Yusri, kerumunan dari aksi penyampaian pendapat bisa menjadi klaster COVID-19. Kerumunan ini menurutnya menjauhkan upaya relaksasi dari PPKM level 4. Selain itu, kondisi rumah sakit menurutnya sudah penuh. Bagaimana kita mau relaksasi kalau kegiatan kerumunan seperti ini lagi, ujar Yusri. Bu Asih Istrina Saha, masih di Indonesia ya. Berita ketiga masih dari Indonesia. Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mendorong pemerintah menerjunkan 62.500 mahasiswa kedokteran dari sekitar 90 fakultas kedokteran di semua perguruan tinggi di Indonesia untuk mengisi kekurangan tenaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan ini mengusulkan agar semua mahasiswa bersedia terjun ke lapangan. Pengabdian mereka hendaknya diberi kompensasi akademis. Misalnya pengabdian mereka dalam penanganan COVID-19 ini disetarakan dengan satuan kredit semester (SKS). Ahmad Basarah mengusulkan itu untuk merespon hasil survei kelompok mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) bernama MEDICO 19 pertengahan Juli tahun 2021, yang menyatakan bahwa 1 dari 2 mahasiswa ilmu kedokteran menyatakan bersedia menjadi relawan pandemi COVID-19. Ketua Operasional MEDICO 19 Gilbert Lazarus memperkirakan, ada sekitar 62.500 mahasiswa kedokteran di Indonesia dari lebih dari 90 fakultas kedokteran dari berbagai perguruan tinggi. Survei dilakukan untuk merespon krisis tenaga kesehatan karena terus meningkatnya kasus COVID-19. Karena survei itu menyatakan hanya sebagian dari total 62.500 mahasiswa kedokteran yang bersedia jadi relawan, maka Kemendikbudristek harus membuat stimulus agar semua mahasiswa bersedia menjadi relawan. Misalnya dengan memberikan kompensasi. Pengabdian mereka disetarakan dengan jumlah SKS. Soal berapa SKS yang layak, itu urusan Kemendikbudristek yang merumuskannya. Jelas Ahmad Basarah di Jakarta. Jumat tanggal 24 Juli tahun 2021.
Ahmad Basarah juga menyoroti hasil lainnya dari survei MEDICO-19 yang menyasar 4.780 total responden dengan metode penelitian sampling teknik itu. Hasil survei ini menyatakan hanya ada 10% mahasiswa saja yang menolak menjadi relawan. Sementara 40% sisanya menyatakan sikap netral. Sikap netral para responden itu memberikan optimisme kepada kita jika dibuatkan kompensasi akademis atau stimulus lain entah apa bentuknya yang bisa dibahas bersama. Saya yakin 100% mahasiswa mau terlibat. Mereka juga terikat oleh Tridharma perguruan tinggi, yang salah satu dharmanya adalah pengabdian masyarakat. Tandas ketua fraksi PDI Perjuangan ini. Sementara itu, menanggapi pernyataan Ikatan Dokter Indonesia IDI, bahwa hanya ada sekitar 3.000 mahasiswa kedokteran tingkat akhir yang bisa dilibatkan menangani pasien COVID-19 sebab mereka sudah menjadi dokter namun belum menjalani uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter. Ahmad Basarah menyatakan tidak jadi masalah sebab sisa tenaga 59.500 mahasiswa tetap bisa dimanfaatkan secara maksimal. Jumlah 3.000 mahasiswa yang sudah direkomendasi IDI itu bisa menjalani praktek kedokteran tentu setelah menjalani semua persyaratan. Sedangkan 59.500 mahasiswa lainnya bisa diperbantukan menangani banyak hal. Misalnya mencatat referensi kamar rumah sakit, mendata donor darah, bantuan oksigen, tenaga telemedicine, healthcare, vaksinator, dan lain-lain. Jelas dosen pasca sarjana Universitas Islam Malang tersebut. Di bagian akhir penjelasannya, Ahmad Basarah mengapresiasi Ditjen Dikti Kemendikbudristek yang sejak awal pandemi telah melibatkan sekitar 15.000 mahasiswa kedokteran dan mahasiswa kesehatan masyarakat untuk aktif membantu tenaga medis. Mereka selama ini hanya ditugaskan sebagai kontak tracing COVID-19 untuk membantu Fasiankes di wilayah yang sesuai dengan prosedur Kemenkes. Terima kasih buat kawan jelatah yang sudah mampir. Sampai sini dulu ya kawan jelatah. Sampai jumpa di video selanjutnya.